Matilda. Iya. Itu udah pasti Frekuensinya bakal satu kalah. arah ini rupanya. Benar-benar band kali itu udah jelas banget. Karena ada Matilda. Gue pikir sebenarnya bisa pakai Chow juga tadi untuk samain ya. Ya screeningnya bakal diimbangin ya kalau ada Chow atau Matilda. Tapi lebih pede lagi untuk pakai ketika ada Badang yang muncul. Udah jelas oke, langsung Matilda. Ini kayak secara nggak langsung ya, Selena di-delete untuk pemilihan mid lanernya. Ini kayak harus mid lane utility yang power banget. Dan mungkin bisa menjadi jawaban dari Valentina juga. Atau jangan-jangan akan ada hero baru atau hero nyaman. Novaria mungkin? Payback. Atau Parsia. Parsia. Gue suka no variasi sebenarnya. Tapi Parsia long range damage juga. Soul 10 hero sudah muncul dari keduanya. Skor 1 sama. Semua bisa terjadi, apapun bisa terjadi. Tergantung dari eksekusinya, gak boleh terbawa hype. Ya kita lihat untuk pembedanya. Game pertama sudah kita lewatkan, game kedua juga akan kita lihat juga. Tapi untuk game yang ketiga, kali ini hasil akan menentukan siapa yang akan memenangkan pertandingannya. Mari kita enjoy pertandingan terakhir ini. Oke, game terakhir di hari ini loh. Wow, satu-satunya match dia menghadirkan 3 round sekaligus Iya, dari kemarin ya. dari kemarin. Ya udah, kalau gitu teman-teman semua. Game pertama milik Bigetron, game kedua milik RRQ. Di game yang ketiga kita satukan suara, kita satukan semangat. Di akhir dari malam hari ini terakhir. EPL Arena, mana suaranya? Welcome to Mobile Let's go to Legends. Land of Dawn. Mungkin tempo yang harus ditahan dari mereka berdua. Tapi kalau dari gue sih tempur terus aja gak apa-apa. Tempur terus. saya, tempur terus. Tuh pagi-pagi Rins ketangkep coba. Ah itu Luke juga udah motong-motong tuh. Harus, wajib. Kalau Hilda, dia nggak boleh sampai kalah dari gerakannya. Untung nggak ada drama untuk ngambil Kara Orange. Gak ada informasi juga kalau misalkan retribution sudah digunakan, jadi aman-aman aja. Setsujin dengan skin Naruto. Buset, light. Ini buset dah. Jadi palang pintu apa bagaimana ini? Upacara di situ. Diem dong. Dapat info mungkin. Mencari info retribution. Oh dia pura-pura jadi rumput di situ. Gak bisa dong, kan rumputnya di situ. Gak bisa ya? Gak bisa. Oke. Ini Naruto bingung tau di sini. Wah, gua ketemu kesatria bergitar, lah ntar ketemu saya nih dengan item yang kayak ataupun dari set talent emblemnya kayak gini juga nih bro. Nah, Impure Rage ya, untuk bisa ngebonyokin depan. Tapi balik lagi buat sekarang Setsujin sudah mendapatkan level yang keempat, menunggu resolve energinya juga untuk membuka Unleash the Beast. Memanggil Kurama untuk melakukan teamfight besar. Tapi sebenarnya ya kalau ngomongin Lukas ya, setelah Turtle, dia bisa sengaja tumbang. Wah, itu dia ada Tidal Strike tadi langsung dikeluarkan. Simple saja, Dibalikin. cepat saja. Namun ternyata Luke lebih kuat dan masih bisa untuk kebalikin. Iya dan memang itu tadi seperti yang terjadi juga kan. Kalau memang mau dipaksa di bawah. Mau dikejar? Dikejar lagi loh. Tapi ketahuan pergerakan dari Luke yang bersembunyi di dalam rumputan. Tapi Luke satu hit terakhir dan Luke bisakah bertahan? Hey! Masih ada pasif tapi tidak bisa. Kutukan untuk RRQ. Gak kepancing loh. Unleash the Beast-nya masih ada. Dan ini membuat Annabelle juga gak boleh terlalu dalam. Masih ada Unleash the Beast. Sinyal untuk mundur. Oke, terlalu beresiko juga untuk Annabelle apabila mau 1v1 ataupun masuk ke dalam area dari Turtle. Ngilu. Free. Ya, pokoknya jawaban Lukas di sini bagus banget untuk menjawab depan Joy. berbeda, Toy akan bisa selamat saat terakhirnya, tapi ternyata masih ada Riz sebagai belakang dan Dibalikin. juga membalaskan keadaan. Bisa kabar yang selamat dan digagalkan kembali. Saling menggagalkan saja sudah bisa. Berhasil diperlihatkan. Wow, Tyron. Memanfaatkan arus sungai ya, di mana Turtle di bottom lane langsung menuju ke top lane, team fight paksa di area gold lane dan ketemu untuk Annabelle-nya. Tapi itu buset 5 orang berarti berkumpul langsung. Ya, Ya ini memang Anarchy dia nggak mau kehilangan pressure di mid dan early-nya. Apalagi mereka membawa Matilda juga kan. wah temponya mulai naik nih ya untuk RRQ. Berkat adanya Idok. Cukup jauh pergerakan jalan-jalan Idok tadi di situ. Oke. Dan Drag Strike dikeluarkan. ya lagi-lagi screening ya. Itu mungkin tujuan dari Matildanya untuk membuka ruang juga. Apalagi dengan focusing mark siapapun bakal bisa dipasang untuk team fight. Tapi kali ini perbandingannya karena tadi udah ada Unleash the Beast. Ya mau gak mau Setsujin hanya bisa menunggu terlebih dahulu ya. Untuk Unleash the Beast selanjutnya. Memanggil Kurama kembali. Tapi paling-paling kalau aku merasa resolve energinya bakal ditahan terlebih dahulu. Menunggu untuk Turtle yang kedua karena kendali objektif dari RRQ lebih kuat dengan draft seperti ini. Ya dia bisa pelan-pelan juga. Wait, dibantingkah? Luke, akankah dia meregang nyawa karena sekarang dikeroyok habis-habisan. Terlalu jauh jaraknya dari rekan-rekannya. Tidak bergerak sama sekali Lim. Tanpa tsunami slam loh.
di garis bawahi tanpa tsunami slam. Ya, Ya, ini masih benar-benar ditahan. patroli, Prof, semuanya, Prof. Ya bener-bener ditahan terlebih dahulu. Lihat Dairennya bener-bener menunggu di mana Annabelle. Dan ini penguasaan lagi dari Purple Buff free untuk RRQ. Ya nggak bisa. Annabelle pun sadar kalau oke lepas saja. Ini nggak bisa. Bawa farming dan ini menunggu menit 5 sih. Annabelle dapetin menit 5 dan dia ambil landing jauh. Mungkin bisa jadi solusi untuk Bigetron. Oke, apa yang bakal direncanakan sama Bigetron? Turtle di bawah, Purple Buff terlihat countdown-nya di sana. Apakah akan dicuri oleh Annabelle? Wah, berani sih harusnya. Sama dari keuntungan yang bisa di-trade ya. Yap. Iya. Paling dikit purple hilang. Oke, langsung diambil, retribution sudah digunakan, Turtle akan direlakan, sementara Rinsnya ada di bagian tengah. Eman sudah hadir, Feather Eye Strike dikeluarkan pula, tapi mereka seperti bersiap untuk bisa melakukan sebuah divide, karena tadi tidak strike langsung dikeluarkan begitu tapi Fish Crack, dan Luke di bagian belakang akan kembali menjadi korban, harusnya ada benar saja Luke lenyap. Wow, gua cukup agak sedikit bingung tadi dengan gerakan Annabelle, B. Yang dimana dia udah ambil jungle-nya, dia masih coba untuk ke arah Turtle. Iya, kayak harusnya direlakan begitu aja. Menunggu untuk level-level 15, level 12. Pokoknya momen ketika Turtle yang ketiga ya. Karena kalau kita lihat perbandingan secara jungle matchup, udah pasti secara item pelan-pelan. Ya, Sutsujin bakal memiliki item yang lebih dominan. Dan gak cuma itu, perbandingan gold antar role-nya ini bener-bener kayak mulai tertinggal loh. Hampir di semua laningnya agak bener-bener keteteran untuk Bigetron. Apalagi udah ada foto. Kalkulasi damage-nya pasti bakal miss dari Bigetron. Oke, sementara sekarang, hey, Luke ya, di absen kembali, bisakah dia bertahan, tapi Luke kembali menjadi korban. Wah, ini udah harus bawa temen sih seenggaknya. Karena Luke, ya memang dia ngasih space, dia ngebawa shot steal. Tapi nggak semudah itu juga. Gak bisa gitu terus-terusan juga jadinya. Dan 4 gak poin sendirian, kill. iya, dan gak sendirian juga. Bakal jadi masalah, Luke udah tumbang 4 kali. Dan ketika terus-terusan akan menjadi malapetaka untuk Luke-nya sendiri. Dan MPL ID Extremer. Wah, ada Panglima nih. Panglima nih, Wah. ada Bang Biken ya. Kalian bisa kunjungi juga official Restream channel MPL ID. Ya, ini Panglima Red team Polim kan turret ya, apa? has been destroyed. Jalan ya. Kejauhan Bang. Bukan ya. Panglima Kingdom ya. Panglima Makanya. Kingdom ini. Tapi ya kalau misalkan lihat Tiara Mid lagi divide tsunami slam. Oke, dan itu dia. Ada tim fight kembali, Luke yang kembali. Berhasil didapatkan ke tapi sejauh ini, tapi Eman. Dan Luke yang korban kedua, coba lihat. Sutsujin, Shockwave Blast. Tadi langsung connect. Dan Sutsujin, Naruto mengamuk kali ini. Gak dikasih kendor, bayangkan satu buat Shockwave Blast. Benar-benar bisa memukul mundur Moreno. Sisa seperempat loh. Wah, itu 3/4 HP hilang Satu tembak. hanya dengan 1 kali biju dama. Has been destroyed. Ini bener-bener sedikit mengejutkan dan kayaknya bakal jadi perfect objektif. Perfect circle untuk Sutsujin. Dan tentunya untuk RRQ juga sharing goldnya semakin lebih dalam. Team has Semakin lebih jauh lagi perbedaan dan juga kapasitas gold yang dimiliki sama Bigetron. Kalau mungkin di game kedua, Bigetron yang kejar terus temponya, dia pengen pegang kill-nya terus. Di game ketiga RRQ bos, bahkan Bigetron belum dapetin 1 kill pun. Gimana caranya Satu nge-kill? pun. Gimana caranya mendapatkan poin kill kalau misalkan ada Blast of the Oasis dari Idok? Wah, sulit banget. Terlalu sulit kali ini untuk Bigetron. Kirain lupakan rehat. Tapi enggak ya. Terlalu sulit. Waduh. Oke, first item. Thunderbelt dalam keadaan loose condition seperti ini emang harus ditabung pelan-pelan, tapi balik lagi Light tidak setebal itu. Dia harus mempertimbangkan semua output damage yang bakal dia terima. Tapi kalau badak kayak emang gak ada opsi lagi kan? Harusnya. Thunderbelt kayak the best thing yang bisa dibikin kan? Dan satu-satunya item defense yang bisa ditabung untuk scaling menuju ke arah late game, tapi emangnya RRQ mau membiarkan late game tercipta dengan keadaan 8-0 seperti ini? Itu dia. Masalahnya Idok Ini. aja nih. Udah jadi mata di depan kan. Selalu ada di rumputan milik Bigetron. Masalah ini tergantung Dairen juga nih ujung-ujungnya. Kalau emang tidak strike-nya connect, tsunami slam-nya dihajar, lanjut ini semua. Hep, flicker dari Rins. Aman. Kayaknya masih bisa escape. Walaupun dalam keadaan 1-4 informasinya, tapi lebih berfokus menuju ke arah dari Toy. Dan Annabelle sekarang Wah, muncul. sendiriannya Annabelle. Dengan adanya 2 orang yang siap untuk bisa mengeroyok, tapi ternyata Toy-nya masih berhasil digocek, tapi tidak untuk waktu yang lama karena Annabelle berhasil langsung dihilangkan. Hehe, 1 weakness point terakhir, tapi tidak slain. separuh dibuka. Hanya saja Valen tumbang. Ini tapi untungan Bigetron loh. Team Iya. turret has been Walaupun ada pertukaran ya. Wah, ini dia Sutsujin hadir. Akan seperti apa lagi? Terlalu beresiko dan Sutsujin
Berhasil di shutdown karena Moreno hadir tepat waktu. Bakal tuh sekarang double kill berhasil didapatkan pula. Tapi Luke menjadi korban kembali. Iya. Ini terlalu over kayaknya di bagian top lane. Kayak Rin sudah tahu kalau misalkan Luke dan juga Eman masih coba untuk engage di bagian top lane. Di bottom lane ada pertukaran tapi Anavel ngebeli waktu lumayan lama. Dan itu yang mungkin membedakan ya bagaimana keuntungan shutdown yang tadi didapatkan. 3.000 gold, tiba-tiba tersisa 1.500 gold. Bisa cepet nih Lord dong mereka. Oh langsung setup Lord ya. Oke, mereka mempercepat ke area dari Lord ya. Coba lihat, dari Dok ya langsung dipaksa. Dan Federer langsung dikeluarkan. Idok yang berhasil langsung diamankan dan Lord sedikit lebih tersisakan seperti apa lagi. Kejadian dan mereka berhasil mendapatkan Lord tersebut. Wow, ini dia takeover yang dilakukan oleh Bigetron. Mereka mengembalikan keadaan yang dimana tadi owning dari RRQ. Cukup dahsyat, cukup tinggi dan sekarang ditarik kembali oleh Bigetron. Fight yang intens. Satu momentum membalikan segalanya. Yang tiba-tiba tadi kita lihat Unleash the Beast di bagian top lane. Dan ternyata Sujin malah tertangkap dengan adanya crossbow of tank. Ini membuat keadaan berbalik di Hunter Sword si Halberd. Eman udah siap untuk membungkam semua front line. Ini dahsyat sih. Udah jadi 3 itemnya, bahkan mungkin item keempat kalau memang mau galak sekalian malah 3. Bisa malah gun, bisa win of nature. Yang penting kalau ngomongin damage Eman udah cukup. Dan sekarang bagaimana pemanfaatan Lord dari Bigetron yang akan dibawa untuk dicari. Di atas ya? Nih wave minion juga udah rame banget di atas. Akan rame banget yang bersilaturahmi masuk ke dalam area base yang dimiliki oleh RRQ. Wave pertama akan menghilangkan dan wave selanjutnya akan menghancurkan. Bagaimana dengan mid-nya? Apakah mereka ingin menguasai mid atau jangan-jangan tujuannya adalah bottom lane, Lim? Mereka ingin mengusir member RRQ yang ada di bottom lane untuk bisa fokus ke top lane Lord-nya. Balik lagi masih Lord pertama ya. Darah yang masih sedikit juga dari Lord-nya. Tapi penguasaan yang baik kali ini mereka bisa pegang mid-nya. Bawahnya juga udah kedorong, atasnya juga udah aman. Tengganya gold yang tadi dipegang RRQ. Sekarang masih di RRQ tapi gak terlalu banyak seperti sebelumnya. Ya, ini Bigetron mulai memanfaatkan kelemahan dari Pick Lucas yang kuat di teamfight tapi lemah untuk laning jauhnya. Apalagi dengan adanya Matilda. Tidak ada yang cepat untuk clear di bagian laning jauh. Tidak strike-nya Connect dan Luke. Ada satu tsunami slam. Bahkan sekarang Federer strike-nya dikeluarkan tapi lagi di bagian belakang langsung Evis strike-nya. Tapi masih sempat dipanggil tadi gagal dia malah menjadi korban di dalam tempat tersebut. Kembali menjadi kerugian untuk Bigetron. Tapi Light-nya kembali masuk dalam area defensifnya. Moreno dikejar di bagian belakang. Ada flicker yang udah terlihat akan seperti apa lagi. Tapi Moreno yang berhasil langsung dilenyapkan. Hanya saja Light selamat kali ini. Doctor and Travel tadi membawa Toy ke bagian depan dan mendapatkan poin kill-nya. Membuat 2 yang harus gugur dari Bigetron. Sekarang mid-nya terbuka dan bisa diamankan. Masih ada Light, masih ada Luke, dan bahkan di top lane juga dipotong sama Anavel. Masih ada Holy Revenge dari Duret. Dan sepertinya hanya penguasaan map yang didapatkan oleh RRQ sekaligus membalikan gold menuju ke 1.500 gold. Karena kalau tidak Bigetron bisa lebih dominan tadinya. Dan sekarang 50-50 menuju ke area Lord yang selanjutnya. Akankah ada sebuah teamfight yang menarik di area Lord bottom lane? Karena sekali lagi harus kita mention bahwa RRQ lumayan lemah di laning jauhnya. Ya, satu buah celah ya yang bisa dimanfaatkan juga. Tapi jangan sampai nunggu Eman win of nation. Wah, Jujurnya tadi hanya damage Sujin yang bisa kena dan langsung instant kill ke arah Eman. itu burst ya. Burst damage. Bayangkan kalau udah WON. Ya tipe Bijudama yang sekarang. Karena sebelumnya itu masih tipe yang DPS. Tapi sekarang udah tipe burst damage. Bang tak tahu meledak darah udah. Dan areanya jangan lupa, itu Iya. sebesar itu areanya damage. Ditambah gitu damage-nya. Tapi terlihat ya ada Federer Strike dikeluarkan dan Anavel ketahuan posisinya. Tapi ada Light yang siap untuk bisa memberikan backup. Dairon sudah bersiap. Ada WON di dalam tubuh dari Eman. Tapi sepertinya mereka tidak akan sempat untuk bisa mendekat lagi ke arah dari Lord tersebut. Dan sekarang Konsil dikeluarkan tapi terlalu lambat tadi. Memanfaatkan Eman ketika show di bagian top lane. Mereka langsung gas Lordnya. Dan itu adalah sebuah call yang bagus. Siapapun itu yang decide untuk langsung ngehajar Lordnya. Mereka sadar akan macro play yang sedang dimainkan sama Bigetron. Dan itu berani banget sih. Pemilihan untuk ambil Lord loh di momen-momen genting. Bawahnya langsung dipotong. Tapi masih ada satu katapult di bagian depan, atasnya juga aman. So PR dari Bigetron harusnya hanya ada di mid lane. Dan Bakal wave dimanfaatkan ini. minion Lord akan masuk lewat tengah. Semua pemain dari Bigetron dan tidak strike bahkan untuk sekarang. Ada tsunami slam udah mulai connect dari bagian belakang. Sebelah Fix sekarang connect dari arah 2 orang. Dan mereka mencoba untuk bisa maju sebelah Anavel sendiri di bagian terdepan. Tapi tidak kuat untuk menerima damage begitu banyak masuk dalam tubuhnya. Hebat! Terkena picu dapat sakit banget. Kesempatan untuk Terbuka. raja dari
segala lanjut bisa menentukan KPJ dan 2-1 harusnya bisa didapatkan. Tapi mereka masih tertahan. Best-nya! Akan seperti apa dan Best-nya 2-1. Oh